Aku mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang dan selamat datang di acara Agridaya Talk yang kedua. Sebelumnya, perkenalkan saya Laili Agustin dan Saya Holila Kurota Ayun. dari Kementerian Kolaborasi Mahasiswa yang akan menjadi Master of Ceremony pada acara Agridaya Talk kesempatan kali ini. Nah, mungkin dari teman-teman yang nonton ini ada yang belum tahu nih Agridaya Talk itu apa sih? Nah, di sini aku mau jelasin dulu ya Agridaya Talk itu. Jadi Agridaya Talk itu merupakan suatu wadah publikasi potensi Fakultas Pertanian terkait prestasi atau sesuatu lain yang memotivasi masyarakat luas. Nah, pada kesempatan kali ini acara Agridaya Talk ini sudah berlangsung yang kedua kalinya, di mana yang pertama kali itu berlangsung pada tanggal 10 Juni 2021 bersama dengan HM Pelita. Pada acara Agridaya Talk yang kedua ini, kami berkesempatan untuk sharing-sharing membahas mengenai kiat-kiat menjadi mahasiswa berprestasi, yang pastinya bersama dengan narasumber yang keren, spektakuler, dan hebat. Narasumber tersebut adalah Mas Hasan dari Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Angkatan 2018. Oke, aku mau nyapa Mas Hasan dulu. Halo, selamat datang Mas Hasan. Halo, halo Lila, halo Laili. Oh, hampir sama Oke. ya, Lila, Laili. Nanti aku ketuker. Oke, Ya. jadi sebelum aku nanya-nanya lebih lanjut nih Mas, aku mau nanya dulu kabarnya Mas Hasan. Mas Hasan apa kabar? Ya, kabarnya alhamdulillah ya, baik, sehat ya. Yang penting kan kalau sekarang tuh yang penting sehat ya, sehingga kita Iya. bisa ngapa-ngapain. Soalnya kalau nggak sehat, kita sulit. Sekarang kan juga lagi trending masalah ya COVID naik lagi dan lain-lainnya lah. Yang penting sehat-sehat aja, bisa beraktivitas, bisa kemana-mana. Nah, itu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas. Oke, mungkin Mas Hasan bisa langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu karena mungkin dari teman-teman kita yang nonton ini ada yang belum kenal Mas Hasan nih. Tapi aku yakin sih teman-teman kita yang pada nonton nih udah banyak yang kenal Mas Hasan gitu, atau mungkin semuanya kali ya yang nonton ini udah tahu Mas Hasan gitu, karena Mas Hasan tuh sering banget gitu menang lomba. Jadi tuh namanya tuh sering disebut gitu. Ya udah langsung aja mungkin Mas Hasan bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Nah, oke, mungkin perkenalan diri dulu ya. Halo teman-teman dari publik ya, ataupun mahasiswa FP, ataupun mahasiswa umum, ataupun orang-orang umum. Perkenalkan, aku Hasan. Nama lengkapku Nugroho Hasan dari Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Saat ini aku semester 7 ya, berarti angkatan 2018. Udah mendekati mahasiswa akhir. Terus hobi ya, mungkin aku punya hobiku main traveling gitulah, touring kalau biasanya, terus sama baca buku, sama ya dikit-dikit nulis lah hobinya gitu. Terus uh, apalagi mungkin cita-cita ya, cita-cita aku jadi dosen ya. Jadi uh, terus apalagi Lila mungkin yang perlu aku kenalin. Oh iya, mungkin bisa diceritain sekarang tuh Mas Hasan tuh lagi sibuk ngapain sih gitu, Mas? Oke. Oh ya, mungkin saat ini ya, saat ini aku sedang mendapat amanah menjadi Menko Sosial Masyarakat di BMFP. Selain itu juga sedang ini di apa ya, berbagai kegiatan pengabdian masyarakat ya, bersama BMFP juga di PHP 2D sama teman-teman di Desa Ngunut Jumantono Karanganyar, terus juga aktivitas pemberdayaan masyarakat juga bersama teman-teman di Ayam Pelita di Desa Gondang Manis untuk meneruskan PHP 2 di tahun lalu. Selain itu juga sebagai mahasiswa akhir ya, tentunya skripsi. Mohon doanya juga ya, semoga cepat diberi kelancaran dan cepat selesai lah S1-nya, nggak usah lama-lama. Itu sih Lil, mungkin. Oke, amin. Semoga cepat selesai ya, Mas ya kuliahnya biar nggak lama-lama Ya, gitu. oke. Oke.
Oke, nah sebelumnya kami mau mengucapkan selamat kepada Mas Hasan yang sudah berhasil menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Pertanian, juga meraih juara 2 mahasiswa berprestasi di tingkat universitas. Nah, jadi Mas Hasan ini tuh tadi ya kayak yang udah dijelasin tadi kesibukannya tuh sibuk banget gitu ya. Jadi Mas Hasan ini tuh juga peraih pendanaan PKM, PHP 2D, terus sekarang ini lagi persiapan untuk P3D gitu ya Mas ya. Iya, Nah, alhamdulillah. oke, alhamdulillah ya Mas ya. Nah, sesuai dengan tema kita pada Agridaya Talk yang kedua ini, yaitu tentang kiat-kiat menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, mungkin Mas Hasan boleh menceritakan gimana sih awal perjalanannya Mas Hasan itu sampai akhirnya bisa berhasil jadi mawapres seperti sekarang ini. Mungkin ada sesuatu khusus yang memotivasi Mas Hasan buat meraih semua prestasi Mas Hasan yang didapetin sampai sekarang ini gitu, Mas. Silahkan, Mas Hasan. Wah, berat ini pertanyaannya. Nah, mungkin aku mau jawab aja ya. Mungkin sedikit cerita dulu ya. Ceritakan dulu aku masuk PKP ya. Jadi dulu ini dari awal mulanya. Jadi dulu tuh aku ini masuk ke UNS itu nggak nyangka. Aku maksudnya nggak nyangka tuh karena nggak expect aku bisa masuk ke PKP. Karena dulu tuh SMA, cowok kan biasa pengennya teknik ya. Dulu aku daftar di UGM, daftar di ITS, udah teriak-teriak juga itu keterima, tapi dilalahnya pas SBMPTN kok nggak keterima. Wah, ya udah sama orang tua, terus disuruh daftar pertanian. Dan di UNS itu nggak tahu kalau di FP itu ada agribisnis, ada agrotek, ada apa ilmu tanah, ada IPP, peternakan itu nggak tahu. Aku searchingnya pertanian ya adanya cuma penyuluhan dan komunikasi pertanian. Nyadar nggak? Kalau yang ada pertaniannya itu cuma itu. Nah, aku searching. Oke, searching, udah, keterima sama orang tua aku ya udah dijalani dulu aja. Tapi aku masih belum ikhlas dulu. Aku mau masih nyoba. Kalau tahun depan tuh aku mau pindah. Biasalah ya tahun pertama itu masih rasa keinginan pindah itu masih tinggi. Nah terus setelah itu seiring berjalannya waktu di situ ya masih berat dan lain-lainnya. Tapi aku nyoba deh di situ menyamankan diri. Dan pada akhirnya pada tahun pertama itu aku ikut lomba dan lomba pertama itu dapat juara 2 tuh. Ternyata masuk di PKP kok bisa menang ya. Nah aku mulai mikir, oh ya kayaknya perlu nih aku lebih giat lagi kan itu masih setengah-setengah ya kuliahnya aku masih tiap minggu tuh aku pulang ke Magelang dulu tuh. Jadi pas osjur ya biasa ya, aku dulu kan masih offline. Osjur itu pulang, dan gue pulang ke Magelang, terus Senin balik lagi ke Solo. Hampir tiap hari, hampir kayak gitu. Tiap minggu. Nah terus terus aku mau masuk BEM, dulu BEM UNS sama himpunan. Di BEM UNS langsung dapat amanah ini, jadi ketua panitia untuk seminar beasiswa. Itu namanya 11 Knowledge Scholarship Exhibition. Nah dari situ, loh kok jadi ketua panitia, masa aku mau pindah kuliah, aku dibenci banyak orang dong di situ, sama bimbangan di situ. Ya udahlah aku tekuni di situ, ya udah. Akhirnya lanjut tahun kedua di PKP dan aku ngajuin PKM, ternyata dapat pendanaan dulu PKMM, terus juga ikut PHP 2 di Janli. Mungkin aku lanjutin aja ya. Aku dapat amanah jadi ketua, juga dulu ketua di HM Pelita. Ya itu nggak nyangka sih, sama ada di PHP 2 HM Pelita juga. Ya akhirnya itu yang membuat aku menemukan passion lah, menemukan kenyamanan. Jadi aku tuh nggak apa ya, semuanya itu berjalan sesuai dengan keinginan atau passionku ternyata. Nah ternyata aku lebih mendalami dengan pengabdian masyarakat, kemudian ya lanjut semakin minat dan bantu-bantu dosen penelitian juga terkait pengabdian masyarakat. Ya akhirnya menemukan minat di situ dan hingga pada akhirnya sampai berpikir saat jadi ketua himpunan itu dulu, ya ini passionku. Oke. Dan aku nggak mau pindah prodi walaupun pertanian ya, katakan agrotek, kemudian ilmu tanah, aku nggak mau pindah ke prodi itu, gitu loh. Yang minatku yang memang di budaya masyarakat dan mungkin yang sedikit beririsan sama aku agribisnis dan mungkin aku mendalaminya langsung pada di situ. Oke, di situ dan akhirnya di situ aku juga ditambah juga aku dapat beasiswa juga ya, beasiswa rumah kepemimpinan. Di situ tambah minatku, passionku di situ tambah digembleng dan dapat banyak mentor, dapat banyak kegiatan yang mana semakin meyakinkan aku bahwasanya di PKP itu bisa banyak hal yang aku lakuin.
nggak sesempit itu dunia bro, gitulah. Aku mau menyemangati diriku dan akhirnya Pilmapres, kemudian sebelumnya aku juga sering ya ikut lomba gitu ya. Ya mungkin aku menang dari mungkin seperempat dari semua lomba yang aku ikuti itu baru menang. Berarti misal aku ikut 20 lomba berarti cuma 5 ya paling yang mendapat juara 1, 2, 3. Jadi emang banyak yang aku itu semua tak coba dan banyak kalahnya juga. Tapi itu yang membuat aku jadi lebih apa ya, lebih siap untuk menghadapi terkait berbagai hal, lebih siap untuk menghadapi kekalahan dan lebih siap ketika oh ya, ketika menang ya udah menang itu rezeki atas dari Allah gitulah. Rezeki dari Tuhan, rezeki bareng tim-tim teman-teman yang telah berjuang bersamaku gitu. Jadi ya udah menang ya menang, kalah ya udah biasa gitu loh. Sehingga pada saatnya tahun 2021 ini ya disuruh ya. Awalnya tuh di live plan aku kan tiap tahun buat live plan ya. Tahun ini tuh aku mau ngapain lah. Aku tuh nggak nulis di live plan. Jadi mapres atau apa gitu tuh nggak nulis, cuma disuruh sama prodiku. Mas coba nggak maju jadi mapres. Tapi saya ini Bu, ada PKM, ada PHP 2D, ada 3D ya saya tuh nggak apa-apa Mas dicoba aja barangkali jadi rezeki ya udah aku coba-coba di situ ternyata dari FP menang terus maju ke tingkat univ nih ternyata Mapres itu berat banget sampai aku nggak fokus kuliah saat itu soalnya nulis karya terus ngejar juga untuk lomba dan lain-lainnya untuk publikasi ilmiah ternyata ya di univ dapat juara 2 ya alhamdulillah walaupun nggak direncanakan tapi mungkin itu rezeki dari Allah ya rezeki dari usaha-usaha yang telah dilakukan atau mungkin kerjasama atau doa-doa teman-teman yang saling membantu selama ini. Mungkin itu sih perjalananku ya. Mungkin banyak ceritanya. Ya mungkin ini dulu. Mungkin aku kembaliin ke Lila atau ke Leli. Oh iya, keren banget ya. Oh, yang awalnya nggak sengaja, yang awalnya nggak berencana, malah ternyata menemukan passionnya di PKP ini. Nah, selain mengikuti dan menjuarai berbagai lomba yang telah diikuti Mas Hasan, ternyata Mas Hasan itu semuanya dari PKM, PHP 2D, dan P3D itu berhasil didanai ya Mas ya. Terus juga dengar-dengar nih Mas, katanya PKM-nya Mas Hasan itu sudah dimulai sejak semester 2 ya Mas? Ya, ya lah. Ya alhamdulillah sih. Jadi dari semester 2 ya dari coba-coba sih dulu. Jadi dulu coba-coba awal-awal itu masih ya buta kepenulisan lah. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring banyaknya kekalahan atau mungkin banyaknya tanya-tanya ya jadi bisa lah sedikit-sedikit tulis jadi lebih baik gitulah. Dulu semester 2 kalah nggak didanai terus baru semester berapa berarti 4 sama sekarang berarti tahun kedua dan tahun ketiga itu baru didanai ya ya alhamdulillahnya tiap tahun dapat satu pendanaan gitu sih. Nah, biasanya kan di semester 2 itu masih maba ya hitungannya. Apa nih yang menjadikan Mas Hasan itu berani gitu loh? Kan hitungannya itu masih maba. Kenapa kok berani ngambil PKM di semester 2 itu? Kira-kira Apa gimana ya? nih Mas ceritanya? Ya emang sih masih maba cuma aku tuh ya mungkin ini apa ya salah satu keunikan dalam diriku. Oh ya, aku tuh orangnya nggak tahu malu ya. Pertama nggak tahu malu. Ya mungkin teman-teman tahu ya yang mungkin bersama di BEM ya. Ini kan Leli sama Lila mungkin tahu lah. Aku kenal sama orang baru tuh langsung aku ngajak ngomong. Nah, entah bahas apalah nggak jelas mungkin entah orang mau nganggap apa yang penting masih dalam batas kewajaran kesopanan nggak melukai hatinya itu nggak masalah kalau kata malu terus aku berani jadi aku ya emang udah di dirinya wes semua itu kalau kamu bisa lakukan ya udah lakukan aja yang tahu batasnya kan dirimu gitu lah. Nah jadi di situ aku berani tanya-tanya aku ngajak cutting Mbak ayo PKM apa kayak mudeng yang penting aku dikasih aja aku selenggara apa nanti tak usahakan sebisaku. Nah di situ terus aku tanya-tanya juga sama dosen terkait kan banyak ya sharing-sharing tentang PKM ya dulu banyak aku ikut ya di situ ikut aku banyak tanya ya walaupun aku masih jelek banget lah dulu lah di semester 2 itu ya tapi aku coba deh berusaha nah mungkin aku coba deh berusaha di situ aku nulis ya nggak apa-apa dari situ aku jadi dapat banyak pelajaran sih oh ya aku kalah ternyata gara-gara ini aku nggak lolos oh ternyata bahasanya masih kayak kita cerita sama teman lah kan bukan bahasa ilmiah. Nah, aku berusaha di situ meningkatkan dan akhirnya atas banyak masukan dari berbagai pihak, dari cutting yang udah lolos PKM dari dosen, akhirnya bisa
saat aku jadi ketua himpunan itu lolos PKM sama PHP 2D ternyata. Itu berarti tahun kedua ya. Wah, berarti emang keberanian dan rasa untuk tidak malu itu penting ya untuk memulai sesuatu nih, Mas. Betul sekali. Iya. Masih kepo tentang PKM, PHP 2D, dan P3D nih, Mas. Kira-kira topik apa nih yang kemarin diangkat sama Mas Hasan sehingga kok bisa sih berhasil lolos pendanaan? Soalnya pendanaan itu kan sulit ya. Kok bisa sih Mas Hasan itu lolos semua gitu loh? Topik apa nih Mas kira-kira? Ya, mungkin topik yang aku angkat ya. Jadi dulu kan aku udah menemukan passion untuk senang pengabdian masyarakat ya di situ saat jadi ketua himpunan kan itu. Sama sebelumnya telah membantu dosen. Jadi topik yang aku angkat juga tentang pemberdayaan masyarakat di situ. Yang PKM itu ngangkat topik pemberdayaan masyarakat di utamanya untuk siswa-siswa siswa di SMP Muhammadiyah di Surakarta itu mencobakan itu awal pandemi ya hits-hitsnya tanaman obat ya. Nah, mendidik mereka supaya bisa secara mandiri mengelola obat dari rumah ataupun dari tanaman obat itu dimanfaatkan jadi minuman mungkin atau makanan gitu. Terus yang PHP 2D topiknya untuk pemberdayaan masyarakat utamanya kan pemberdayaan masyarakat di UMKM jamur. Jadi di sana kita bersama teman-teman di Air Berita nggarap terkait pemberdayaan untuk membuat keripik jamur, kemudian dilegalkan merek, kemudian ada izin usahanya, dan dari situ supaya masyarakat itu punya kegiatan lah pada intinya itu karena di sana itu banyak budaya jamur tapi belum dimanfaatkan. Pada intinya itu. Jadi untuk tahap selanjutnya kita teruskan di P3D untuk membentuk wisata edukasi di sana di Desa Gondang Manis itu. Wisata edukasi basisnya juga dari jamur karena di sana udah banyak jamur kemudian udah ngolah, kemudian ya udah kita kemas saja jadi wisata edukasi supaya nanti publik ataupun khalayak yang ke sana itu bisa tahu lebih jauh jamur dari budidaya hingga pengolahan. Itu sih deh yang aku angkat. Oh, berarti karena emang udah seneng sama pengabdian masyarakat gitu ya, Mas ya. Jadi topik-topiknya tuh selalu mengenai pengabdian masyarakat gitu ya, Mas ya. Nah, mungkin dari sekian perlombaan yang diikuti sama Mas Hasan, dari sekian kegiatan-kegiatan Mas Hasan yang Mas Hasan ikuti, itu ada nggak sih Mas momen tertentu yang menurut Mas Hasan itu paling berkesan gitu Mas? Nah, mungkin bisa diceritain sedikit gitu ke kita-kita. Oke, mungkin yang telah aku sampaikan tadi ya, yang paling berkesan ya, yang pertama itu aku ikut lomba jadi sama Mas Hanif itu Presbem itu sama Mbak Hapsa teman prodiku bertiga ikut lomba. Pertama kali ya udah jadi finalis, kaget kan aku. Desember 2018 aku ingat banget itu. Aku kan tahun pertama ya, akhir semester saat itu bareng rekrutmen BEM juga. Ya itu daftar lombanya di Ambon. Nah, jadi finalis ya otomatis aku harus masa nggak dimanfaatin aku ke Ambon saat itu. Pertama kali naik pesawat juga saat itu. Sana lomba sama cutting juga saingannya sama kalau tahu Mas Ginanjar itu saingannya itu lomba di sana final juara 2. Wah aku seneng banget kan maba lomba juara 2 apalagi di luar provinsi atau di luar Jawa naik pesawat baru pertama kali. Wah itu sangat seneng banget di sana bisa liburan sekalian ya. Ya ternyata pantainya itu beda sama di sini lebih bagus sana. Dan itu kayaknya momen pertama aku ke sana dan entah kapan lagi aku harus ke sana ya. Soalnya juga mahal tiketnya itu dulu tuh 5 juta PP. Sama kayak ke luar negeri. Tapi itu cuma di Indonesia tapi jauh banget. Ya, nah, itu ada cerita unik. Kenapa aku berkesan? Nggak cuma sekedar menangnya sih. Di sana berkesan gara-gara aku pas balik. Kan pertama kali naik pesawat ya. Dan pas balik berarti momen kedua naik pesawat. Itu di Bandara Hasanuddin. Di Bandara Hasanuddin itu kan turun ya dari pesawat mau transit untuk lanjut lagi perjalanan ke Surabaya. Aku naiknya dari Surabaya. Itu di situ turun bis pertama yang jemput dari pesawat turun itu penuh, kedua penuh, ketiga. Nah, ketiga luang ya aku di situ dan sampai di tempat di terminal bandaranya itu pesawat yang mau ke Surabaya itu udah itu loh yang penyeberangannya masuk ke pesawat itu udah di close. Wah, aku kaget kan pertama kali naik pesawat.
kok udah ketinggalan. Nah, terus di situ kan aku nggak punya duit kan ya, masih mahasiswa maba, masih minta orang tua kan, nggak punya duit. Terus di situ aku lapor, wah nggak bisa mas, sama petugas bandaranya. Terus disuruh ke customer service, di customer service diarahin, wah nggak bisa mas, harus nunggu besok dan harus beli tiket lagi. Ya pusing kan. Baru umurku berapa ya? Berarti 18 tahun ya kayaknya itu. Iya, 18 kalau 18 tahun itu masih ya ABG gitulah ya. Ya udah, akhirnya telepon sama dosenku, dikasih solusi dan lain-lainnya sampai ditambah uang sakunya juga. Terus akhirnya nemu satu tes bandara itu baik hati banget. Aku lupa tanya Pak siapa itu namanya, itu salah satu orang yang berjasa begitu ya, yang bisa memulangkan aku sampai ke Solo lagi ya. Nah itu akhirnya Mas ini ikut, tapi ini tiketnya nggak harus ini ya, sama teman-temannya nggak jejer-jejer semua ya, duduknya dipisah, nggak apa-apa Pak, yang penting ini bisa pulang, saya udah nggak punya uang gitu ya. Bisa pulang di situ ya, akhirnya tahu Lion Cargo, nah akhirnya ikut sama kargo itu. Nggak apa-apa lah, yang penting bisa balik, yang penting ada topnya. Dipisah-pisah dulunya, akhirnya alhamdulillah barangku udah sampai Surabaya, aku nyusul. Nah alhamdulillah lah sampai Surabaya. Nah itu mungkin momen berkesan yang merubahku, ternyata ketika kita niatnya di prodi kita untuk berkarya, untuk kebaikan, untuk sama, ternyata banyak jalan. Dan orang baik itu aku cuma bisa mendoakan bahwasanya bakal ada kebaikan-kebaikan untuk bapaknya. Nggak tahu, aku lupa minta nomornya, aku lupa minta apa namanya juga, atau kartu namanya. Itu sih mungkin hal yang berkesan sehingga aku jadi lebih semangat untuk berkarya, jadi lebih semangat untuk menebar kebaikan, untuk berbagi ke sesama. Itu sih mungkin. Oke, berkesan banget sih Mas, hampir jadi warga Ambon ya Mas ya, nggak bisa balik ke Solo gitu. Oke. Makassar itu. Oh iya, Makassar. Makassar. Salah, maaf. Oke, mungkin dari semua cerita sama pengalaman-pengalaman dalam hidup Mas Hasan itu, ada perubahan terbesar yang dirasakan sama Mas Hasan itu selama sebelum menjadi Mawapres sampai jadi Mawapres ini, mungkin bisa diceritain Mas, apa sih perubahan terbesar yang Mas Hasan rasain gitu? Apa ya? Berat ini. Nah, jadi perubahan terbesar mungkin dari sikapku dan cara bergaulku ya. Jadi ini mungkin salah satu perubahan itu dimulai ketika aku menerima beasiswa rumah kepemimpinan ini. Jadi tahun kedua aku coba, tahun pertama tuh ya hidupku ya, kamu tahu kan kalau mahasiswa kan apalagi cowok hidupnya gimana. Ya udahlah, banyak main, nongkrong, nggak pernah balik kos. Nah, itu biasa tuh. Setelah aku menerima beasiswa, di situ banyak sekali tuntutan. Ya kan awalnya tertuntut sehingga kita bisa membiasakan diri, sehingga terpaksa dan lama-lama terbiasa. Nah di situ aku keterima beasiswa, aku harus mencoba hidup normal nih. Jadi di situ ada agenda di beasiswa, juga boleh izin, kalau izin harus konfirmasi dan alasannya jelas. Kemudian setelah itu juga aku harus tidur di asrama, ya walaupun ini pandemi ya, tidur di asrama dan mengatur jadwal main sama teman-temanku di prodiku utamanya. Nah itu di situ aku lebih teratur aja sih. Jadi biasa aku lebih meneraturkan diriku untuk menjadwalkan aku main harus kapan, aku ini sama teman kapan, aku agenda kapan, aku berkarya kapan, aku berorganisasi kapan. Jadi aku kuliah kapan. Jadi di situ mengatur bahwasanya 24 jam itu harus diganti. 24/7 ku itu tuh harus aku atur. Misal Senin ini ngapain, Selasa ngapain, aku harus berkarya kapan, aku harus pulang kapan. Nah itu aku memanage gitu ya, walaupun belum optimal banget. Jadinya aku bikin schedule harian untuk sehari itu ngapain, kemudian dalam seminggu itu aku harus ngapain, dalam sebulan ngapain, kemudian dalam setahun itu harus ngapain, bahkan 5 tahun sampai 70 tahun itu aku harus punya perencanaan. Nah itu diajarkan dalam beasiswa. Nah di situ ternyata apa yang aku tulis itu nge-settle dalam diriku. Nggak secara tidak sadar, ternyata yang telah aku tulis itu benar-benar terjadi. Ya ada yang nggak terjadi, cuma mayoritas itu benar-benar terjadi apa yang telah aku tulis. Nah, wow, itu sangat luar biasa yang diajarkan. Itu sebuah hal yang mungkin kalau diuangkan itu sangat mahal, ternyata semua itu tidak bisa dianggap dengan hal-hal ternilai dengan nominal. Ternyata hal-hal yang menjadi kebiasaan itu harganya sangat mahal. Apalagi dengan apa yang telah aku lakukan,
ternyata wow, ini sangat luar biasa. Alhamdulillah aku bisa sampai jauh ini dan dibantu dengan beasiswa ini. Mungkin itu sih yang buat aku berubah sehingga bisa sampai sejauh ini, sampai apa ya namanya, bisa dapat berbagi dengan teman-teman gitu, dapat apa ya, bersama teman-teman juga mendapat pendanaan, bersama teman-teman mendapat menang ada lomba dan juga bermapres. Itu sih. Oke, berarti dari apa semua kegiatan-kegiatan kayak beasiswa, lomba-lomba gitu apa eh, turut serta dalam membentuk pola hidupnya Mas Hasan yang lebih tertata gitu ya Mas ya. Semua kegiatan-kegiatannya Mas Hasan itu. Oke. Betul, Eh, betul. Aku mau kepo-kepo nih Mas tentang sistem pemilihan Mawapres. Nah, itu sistem pemilihannya itu seperti apa sih Mas? Nah, mungkin apa ada kriteria khusus gitu atau sistem penilaiannya sama seleksinya itu mungkin bisa diceritain gitu Mas gimana? Oh ya, wah ini ya. Jadi mungkin alurnya dulu ya. Jadi Mapres itu pemilihannya kalau di FP dari prodi. Jadi dari prodi nanti siapa yang mau ikut ya silakan hubungi dosen terkait yang menjadi PIC gitu. Terus dari prodi itu diseleksi CV ya, terus sama presentasi bahasa Inggris gitu. Terus habis itu terpilih nih dari prodi, terus ke fakultas. Wah ini yang paling berat itu sebenarnya di fakultas. Kan FP itu terkenal ya dari tahun-tahun sebelumnya, pasti kalau paling tidak di UNIF itu dapat 3 besar, kalau enggak ya juara 1. Apalagi tahun lalu ada Mas Marifin itu juara 1 di tingkat UNS. Nah jadi di situ aku di FP, Mapres, di situ aku persiapannya dadak juga karena emang di tahunnya dadak, karena memang aku di situ nggak ngeplan bahwasanya aku jadi Mapres ya. Tahun ini nggak ada planning untuk jadi Mapres. Jadi ya udah gitulah. Tapi ternyata aku tuh kalau emang udah misal udah dapat tanggung jawab ya, nggak tahu ngeset dalam diriku tuh aku harus totalitas ya. Wes pokoknya aku supaya ikut itu ya udah aku harus fokus, aku harus do the best gitu lah. Intinya gitu. Nah, sampai akhirnya di situ di fakultas presentasi karya, gagasan itu dalam bahasa Inggris dan aku nyiapin papernya H-2 kayaknya. Terus masih bahasa Inggris juga, diinggriskan dan lain-lainnya lah. Masih itu wah, terus presentasi di situ di depanku itu 7 juri, kan ada 7 prodi ya di FP, jurinya itu tiap prodi satu itu ada 7, masuk Zoom di breakout room di depan sama 7 juri. Wah, jurinya itu udah keren-keren ya. Kalau tahu dari ITP itu ada Pak Ahmad Ridwan, kemudian dari Agrotek itu ada Bu Mujib, dari AGB Buenois dan lain sebagainya, ya itulah juri-jurinya. Wah, nah bahasa Inggrisku itu masih belepotan banget, soalnya emang aku nggak nyiapin skrip ya di situ. Aku cuma buat PPT bahasa Inggris, aku spontan. Dan pada akhirnya ya ada juri yang ketawa mungkin dengan dia aku ngomong bahasa Inggris ya, tapi no problem. Semua harus aku hadapi. Tapi di situ dengan bekal aku ikut lomba PKM, dan alhamdulillah itu udah cukup ya bekal yang prestasi. Tapi bahasa Inggrisnya ini, hingga pada akhirnya penentuan itu sampai 2 hari ya. Satunya lagi itu yang dari ITP itu Livi, temannya Lila ya. Nah, itu kan bahasa Inggrisnya jago banget ya. Parah. Ya aku akhirnya itu. Nah, ya akhirnya aku sama Livi mewakili FP untuk maju ke UNIF, dan akhirnya di sana di UNIF diseleksi lagi, dipilih 6 besar dan alhamdulillah dapat 6 besar itu ya. Aku mewakili FP untuk masuk ke 6 besar, dan hingga saatnya ternyata di UNIF juga lebih berat lagi. Seleksinya itu ada 3 kali. Selain portofolio ya itu kan cuma ngumpulin berkas, yang presentasi itu 2. Jadi presentasi paper dalam bahasa Indonesia, jadi karya ilmiahku dipresentasikan. Itu sama dosennya dari profesor teknik yang nemuin baterai lithium, satu lagi profesor di sosiologi, satu lagi itu Pak Mauliden, itu dari MIPA, itu reviewer PIMNAS. Itu juri di tingkat UNIF. Terus kemudian presentasi bahasa Inggris, ngambil tema tentang SDGs. Di situ jurinya juga dari juri sastra Inggris. Wah, itu sama lagi. Ya, itu presentasinya masing-masing itu, wah ini aku nemuin satu pengalaman yang berkesan juga. Jadi diberitahunya hari sebelumnya itu diberitahu bahwasanya presentasinya 10 menit. Itu 3 hari sebelumnya. Oke, aku siapin 10 menit. Tapi malamnya, besok itu presentasi ya, malamnya dikasih tahu kalau presentasinya itu cuma 5 menit tiap presentasi.
Aku langsung ubah skripku, aku langsung nyiapin paperku yang panjang, aku kemas panjang 10 menit udah pas, udah latihan juga sama dosenku, latihan sama dosen-dosen yang jadi juri JFP, udah nyiapin papernya itu 10 menit. Terus akhirnya 5 menit ya udah malam aku ngembur sampai jam 1 malam itu. Besok presentasi sampai jam 1 malam aku ngembur, aku ngereduksi 2. Kan presentasinya 2 ya. Bahasa Inggris 5 menit, aku udah nyiapin bahasa Inggris 10 menit, Indonesia 10 menit. Aku reduksi sampai malam banget itu sampai jam 1 waktu setengah 2 itu. Belum itu latihan lagi dan pagi harinya udahlah. Semoga dapat terbaik gitu. Udah aku pasti 5 menit. Ya udah. Ternyata pagi harinya dapat info kalau ada tes psikologi. Wah. Tes psikologinya di sela-sela presentasi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Dan akhirnya ya udah pusing kan, nyiapin malam ya udahlah, tapi tulus. Yang penting aku tahu konsepnya. Aku pertama presentasi bahasa Indonesia, kemudian tes psikologinya. Ternyata di tes psikologi itu nggak cuma kita kayak pilihan ganda, ternyata ada nulis isu terkini minimal 500 kata gitu tentang, dan itu isunya dapat tentang masalah Palestina saat itu. Ya untung ya aku update berita dan aku tahu banyak lah, tahu sedikit banyak tentang masalah yang di sana, sikap kita harus gimana gitu. Dan ternyata habis itu seleksi presentasi bahasa Inggris dan aku udah capek ya emang capek banget ya, sehari gitu, sehari harus presentasi bahasa Inggris, harus nulis, capek sampai akhirnya ada sedikit PG pada presentation yang aku presentasi bahasa Inggris, sampai jurinya itu ada yang sedikit tertawa. Nah, nggak apa-apa lah, aku biarin menang atau kalah nggak apa-apa gitu ya. Ya pada akhirnya hari berikutnya itu Senin, bulan Selasa pengumuman, diumumkan juara Pilmapres-nya. Alhamdulillah dapat juara 2, juara 1-nya dari anak FK gitu, dari psikologi. Ya itu sih mungkin kalau yang Pilmapres cerita. Dan mungkin kalau tips-tipsnya nanti apa sekarang? Tips-tipsnya itu mungkin nanti kali ya Mas ya. Oh ya, oke. Yeah. Mungkin itu dulu sih perjalanan. Yeah. Oke, jadi banyak surprise ya Mas selama prosesnya itu ya Mas ya. Betul sekali. Alhamdulillah bisa dapat juara 2 itu bagus. Tapi itu sempet nggak sih Mas kayak mungkin di tengah presentasi gitu Mas Hasan lupa skrip terus kayak mikir aduh ini bahasa Inggrisnya apa gitu terus mecah konsentrasi gitu, sempet nggak Mas? Ya mesti ya. Cuma aku ada core-nya, jadi kan di PPT ya. Jadi keuntungannya di Zoom ya. Keuntungannya kita nggak ketemu langsung kan kita bisa langsung terus lihat PPT ya. Ya jadi ada itu ya udah kita improve ya, walaupun ada dikit-dikit gitu lah. Karena gitu, tapi ya alhamdulillah bisa teratasi gitu. Luar biasa banget sih Mas, keren banget perjalanannya, panjang banget ya dan nggak mudah, banyak jatuh bangunnya, banyak hal-hal yang tidak terduga dan itu waktunya mepet-mepet banget. Nah, masuk di poin yang mungkin paling penting nih Mas, ada nggak sih tips-tips dari Mas Hasan itu untuk gimana caranya bisa sukses sampai ke Mawapres dan apakah ada syarat-syarat khusus gitu, mengingat perjalanan Mas Hasan tadi yang sangat panjang dan berliku, terus juga ada kejadian-kejadian tak terduga yang pasti kalau orang-orang biasa mungkin bakal panik dan konsentrasinya pecah gitu ya. Kalau Mas Hasan sendiri tipsnya gimana nih Mas? Wah, tips and trik ya. Mungkin ini biasa ya. Cuma mungkin ini yang versiku aja ya. Mungkin kalau teman-teman punya versi lain ya monggo, soalnya semua itu memang bisa diatasi dengan dirimu sendiri. Kalau tipsku yang pertama yaitu ya ketika kita sudah dipercaya kita harus totalitas. Contohnya ya tadi yang telah aku ceritakan. Terus selanjutnya yang kedua, apapun yang terjadi dalam perjalananmu ketika melakukan apapun, di situ nggak usah mengeluh, ya udah hadapi aja. Terus yang ketiga, ketika ada hal-hal yang mengganggu dirimu, yang penting fokus. Terus yang keempat, apapun yang terjadi, kita harus selalu bersyukur dan jangan pernah putus asa. Kemudian ada satu value yang mungkin ini penting, yang mungkin ini bisa dicoba ya. Itu mungkin yang bisa jadi tips yang terakhir, yaitu tetap percaya diri, tetap berani. Itulah kunci. Itulah kunci yang mesti akan bawa teman-teman pada hal-hal yang mungkin bakal yang nggak akan teman-teman juga gitu. Karena dengan percaya diri kita akan berani kan, kita berani ke orang ngomong, kita akan berani
fokus ke siapapun ketika ada apapun. Kemudian kita akan berani ngapain aja deh. Yang penting nggak menyakiti orang lain. Yang penting itu masih dalam batas taraf kewajaran. Intinya itu sih. Mungkin kalau dari aku, ya yang penting pada akhirnya ketika kita cuma memikirkan tips, nggak mencoba sama aja. Yang penting ya pada akhirnya dicoba aja. Entah apapun hasilnya, kita harus bersyukur, kita harus terus berusaha. Itu sih. Wow, luar biasa sekali nih Mas tipsnya. Mungkin tips itu nggak cuma diterapin buat mawapres aja ya, mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga, biar kehidupannya lebih tertata lagi, lebih rapi, kemudian juga kalau misal dalam perjalanan terjadi sesuatu juga bisa ditanggapi dengan tidak banyak mengeluh, dan benar juga kata Mas Hasan tadi bahwa bersyukur itu sangat penting untuk mengelola pemikiran kita juga ya Mas ya. Ya, betul sekali. Nah, yang terakhir nih Mas, terakhir banget. Harapan Mas Hasan sendiri untuk calon-calon mawapres selanjutnya nih, yang akan mewakili FP nanti untuk maju ke Mapres Univ nih Mas. Siapa tahu dengan harapan-harapan Mas Hasan ini bisa memotivasi teman-teman semuanya biar lebih giat lagi untuk mencapai tujuannya. Kira-kira gimana nih Mas? Mungkin ya harapannya ya tentunya lebih baik dari aku ya, bisa mewakili UNS di tingkat nasional dari FP. Itu mungkin harapan paling utamanya. Cuma harapan lainnya supaya teman-teman lebih mempersiapkan jauh-jauh hari dan lebih baik dari aku, itu ya teman-teman bagi yang memang saat ini sudah berminat dari Mapres, jangan malu-malu, jangan malu bertanya, semakin tingkatkan untuk berkarya. Walaupun menang kalah, mumpung masih ada waktu, masih setahun ya, banyak waktu di depan itu, ya teman-teman manfaatkan aja. Apalagi dengan sekarang situasinya kayak gini, semakin banyak peluang untuk berlomba, semakin banyak peluang untuk kita nulis atau apapun lah, mengikuti pendanaan, mengikuti kompetisi. Jadi aku berharap teman-teman yang siap untuk ataupun yang berminat jadi Mapres, rajin-rajin aja komunikasi sama dosen teman-teman atau kating-kating teman-teman yang memang sudah pernah mengalaminya. Karena dengan hal itu dilakukan, itu akan mempermudah dan akan semakin memperjelas jalur teman-teman jadi Mapres itu semakin terbuka lebar. Jangan kayak aku yang nggak nyiapin ataupun hanya dengan disuruh aja ya. Tapi alangkah lebih baik ketika memang udah kemauan dari diri sendiri, itu akan membuka jalan teman-teman menjadi lebih baik atau menjadi lebih lebar jalannya di depan untuk menjadi Mapres. Mungkin itu deh. Oke. Oke, tadi udah keren banget tuh tips-tipsnya, terus harapannya juga. Oke, nanti mungkin buat tips-tipsnya itu bisa diterapin kali ya ke kehidupan sehari-hari. Nah, oke, nggak kerasa nih, kita udah banyak banget nih sharing-sharing sama narasumber kita yang hebat banget ini. Nah, mungkin dari Mas Hasan ada sepatah dua patah kata pada acara Agridaya Talk pada siang hari ini. Mungkin Mas Hasan bisa menyampaikan closing statement-nya sebelum nanti kita melakukan foto bersama gitu, Mas. Oke, mungkin ya closing statement ya. Yang paling penting itu dalam kita melakukan sesuatu, dalam kita menjalani kehidupan itu, yang paling penting itu kita selalu berusaha, kita selalu fokus, kita selalu percaya diri dan berani. Tapi dalam batas kesopanan seyogyanya ketika kita menjadi makhluk hidup ya. Kita pasti tahu kan batasan-batasan kesopanan itu seberapa. Nah, yang penting kita melakukan itu dalam hal taraf tersebut. Dan ketika kita memperoleh hasil apapun, kita harus bersyukur bahwasanya libatkan Tuhan dalam tiap usaha yang telah kita lakukan. Berarti Tuhan punya kehendak lain ketika kita belum berkenan, dan pasti ada ganti-gantinya yang jauh lebih baik lagi. Kemudian selalu kita untuk jangan pelit berbagi kepada sesama. Ketika kita punya apa, walaupun sedikit itu, ketika orang lain nganggap itu bisa, silahkan dibagikan. Karena itu yang bakal balik ke kita hal-hal lain yang tentunya bakal lebih besar. Kemudian aku tutup dengan satu quotes yang aku dapat dari Ken Venturi, itu salah satu tokoh di Eropa ya. Quotes-nya gini, Anda tidak perlu menjadi lebih baik dari makhluk lain. Tapi yang perlu Anda pegang dan yang perlu Anda perlukan itu untuk menjadi lebih dari apa yang Anda bayangkan. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih.
Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Hasan. Nah, untuk selanjutnya kita mau foto bersama dulu nih. Mbak Lila bisa screenshot mungkin, Mbak? Oke, aku screenshot ya, aku hitung. 1, 2, 3. Oke, satu, bentar. 1, 2, 3. Sudah. Ya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Lila. Nah, untuk teman-teman semuanya, nggak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Hasan yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bersama kami. Semoga dari acara ini, baik dari BMFP, Mas Hasan, serta teman-teman audiens yang sudah setia menonton dari awal hingga akhir, semoga acara ini dapat menarik manfaat dan dapat berguna ke depannya. Serta semoga dari acara ini juga dapat menjadi dorongan untuk kita semua untuk menjalin terciptanya sebuah kerjasama dan kolaborasi. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ya, Mas, sama-sama. Terima kasih juga udah Terima kasih, berkenan Mas. menjadi narasumber. Terima Dapat kasih banyak juga ilmu buat nih. teman-teman yang udah nonton Agridaya Talk ini ya. Oke, Terima sampai kasih jumpa semuanya. di Agridaya Talk yang selanjutnya. Oke. Oke.